Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji juz ammah. Idealnya kalau kita belajar juz ammah ya harusnya kita belajar dari awal juz, itu jadi surat An-Naba. Tapi karena ini pertemuan pertama dan kalau kita selesaikan satu surat itu mungkin nggak bisa selesai satu pertemuan, maka saya coba ngambil dari tengah dan juga memikirkan memilih surat yang Bapak Ibu hafal. Kenapa? Supaya tatkala kita belajar kita bisa memahami, dan tatkala kita salat pun kita bisa membacanya sekaligus kalian memahami kandungan dari isi surat-surat tersebut. Makanya pada kesempatan pagi ini insyaallah kalau cukup waktu saya akan membahas dua surat, yaitu pertama surat Ad-Duha, kemudian kedua surat Asy-Syarh, surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarh. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup ya berarti satu surat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang tafsir Al-Qur'an ini pembicaraan yang sangat penting yang perlu kita semua belajar. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya itu untuk diamalkan. Tujuan Al-Quran untuk apa? Diamalkan. Nah, seorang dia tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran sebelum dia memahami Al-Quran. Yang jadi masalah di zaman kita ini sekarang, kita hanya mencukupkan pada bacaan saja. Jadi kita membaca Al-Quran, kita sudah menganggap itu sebagai ibadah. Benar, baca Quran itu ibadah. Satu huruf yang kita baca diganjar 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya yaitu kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Qur'an. Yang ini perlu effort, perlu usaha untuk memahami isi Al-Qur'an tersebut. Kenapa saya katakan butuh effort, butuh usaha? Karena bahasa Al-Quran ini tinggi dan butuh namanya tafsir. Orang-orang Arab sekarang di Saudi, di Madinah, di Mekah, di Riyadh, meskipun mereka berkata dengan bahasa Arab, tapi tidak semua mereka memahami isi Al-Quran. Kenapa? Bahasa Al-Quran ini sastranya sangat tinggi, tidak sama dengan bahasa sehari-hari. Mereka mungkin kalau logika kita seperti kita di Indonesia, Al-Quran itu mungkin seperti puisi-puisi, mungkin tidak, tapi tidak sama. Karena kan kita bicara di bahasa kita kan bahasa pasaran. Maka biasanya kita tatkala memahami puisi-puisi yang dicatatkan oleh para sastrawan, itu kita enggak paham. Lillahi masalul a'la, firman Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Bahasa Allah, kalam Allah dalam Al-Quran itu sangat tinggi, maka butuh effort, butuh usaha untuk mentadabburi, untuk memahami apa kandungan dari isi Al-Quran. Sehingga tatkala kita bisa memahami Al-Quran, minimal Bapak Ibu yang SWT, tatkala kita baca, kita bisa memahami, merenungi isi Al-Quran tersebut. Karena beda tatkala seorang dia baca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya
dengan orang yang baca Al-Quran dengan mengetahui maknanya itu sangat beda jauh, sangat beda jauh. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan tentang pembacaan Al-Quran tanpa makna dengan pembacaan Al-Quran tanpa makna, kata beliau, satu orang yang membaca Al-Quran mungkin satu juz tanpa memahami maknanya dengan seorang yang mungkin baca Al-Quran sedikit tapi dia paham maknanya, kata Ibnu Qayyim, lebih utama orang yang baca Al-Quran sedikit tapi dia paham maknanya daripada hanya sekedar membaca tapi tidak tahu maknanya. Kalau kita tidak tahu maknanya, kita baca misalnya Al-Fatihah aja ulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita hanya mencari pahala huruf, kita ulang-ulang aja itu terus, enggak usah baca Al-Qur'an keseluruhan. Kan pahalanya sama, satu huruf 10 pahala. Tapi kan jadi masalah, kita kan butuh untuk memahami hal tersebut. Oleh karenanya penting untuk kita memahami isi Al-Quran, terlebih lagi surat-surat yang kita sudah hafal, juz-juz 30, surat-surat pendek. Kenapa? Sekali lagi supaya kita sholat kita tambah khusyuk. Kalau kita sholat, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, apa artinya? Itu akan hadir dalam hati kita. Maka kita dapati banyak imam-imam kalau sholat itu sering nangis. Bukan nangis karena mendayu-dayu suaranya, enggak, tapi mereka benar-benar paham makna dari isi kandungan Al-Quran. Kalau kita kan enggak, kita nangis gara-gara keenakan suaranya. Padahal imamnya sedang baca ayat utang. Kita kira ayat adab, padahal ayat utang. Kenapa kita nangis? Bukan karena, ya enggak salah juga, cuman kita tersentuh bukan karena kandungan dari makna Al-Quran, tapi kita tersentuh dengan lantunannya. Nah, ini diantara kata para ulama mujizat Al-Quran. Al-Quran itu dibaca saja sudah membuat bergetar, apalagi kalau kita paham betul berkaitan dengan maknanya. Oleh karenanya Bapak Ibu semua taala, ini sebagai mukhatimah, motivasi bagi kita supaya kita belajar, semangat baca tafsir, semangat mempelajari tafsir. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Bapak Ibu, Ibnu Taimiyah ini punya buku banyak dan pembahasan tentang Al-Quran juga pun banyak. Tapi di akhir kehidupannya beliau menyesal. Apa penyesalan beliau? Beliau mengatakan, kenapa dulu saya tidak habiskan waktu saya untuk mendalam-dalami Al-Quran. Itu sekelas siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dengan kita yang baca Al-Quran aja jarang, apalagi membaca tafsir atau mempelajari tafsir. Bapak Ibu yang semoga ada semua ta'ala, saya akan memulai pada kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang surat Ad-Duha. Saya bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Duha kalau kita urutkan dari suratul Fatihah, maka dia adalah surat yang ke-93. Secara makna Ad-Duha kita tahu, duha itu adalah waktu duha, yaitu waktu waktu seperti ini. Setelah matahari terbit, kemudian agak tinggi sedikit, kemudian sampai waktu sebelum duhur, itulah waktu duha. Para ulama tatkala mereka membahas setiap surat, maka biasanya mereka membahas surat ini Makkiyah atau surat ini Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah, apa itu surat Madaniyah? Surat Makkiyah itu yaitu surat yang turun di periode Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Periode Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Kalau surat Madaniyah berarti surat yang turun periode setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi kita dapati namanya Makkah, namanya Madinah, tapi ternyata hakikatnya berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat. Karena ada surat yang turun di Mekah tapi disebut dengan surat Madaniyah. Ada tidak Ibu-ibu, Bapak Ibu? Saya katakan ada surat turunnya di Mekah, tapi surat tersebut
disebut dengan surat Madaniyah. Yaitu contohnya misalnya suratul Fath, suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surat ini Ibu turun, Bapak Ibu turun di Makkah. Tatkala Fathu Makkah. Namun para ulama menyebutkan surat ini dengan surat Madaniyah. Kenapa? Karena Fathu Makkah itu terjadi setelah Nabi SAW hijrah. Sehingga meskipun turunnya di Mekah tapi disebut dengan Madaniyah. Maka kalau nanti kita kalau belajar tentang tafsir ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Berarti kalau Makkiyah turunnya sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah berarti turunnya setelah Nabi hijrah. Adapun berkaitan dengan surat Ad-Duha, para ulama mereka menjelaskan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah, berarti surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Nanti kita akan bahas kenapa, dari sisi mana kok. Karena terlihat dari isi kandungannya pun kita tahu ini surat ini turun di kota Mekah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, surat Duha ini ada sababun nuzul. Sababun nuzul itu apa? Sababun nuzul itu sebab turunnya surat ini. Kalau dalam hadis kan ada namanya sababul wurud. Kalau hadis namanya sababul wurud, kalau tafsir namanya sababun nuzul. Datang dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu taala anhu berkata, "Ihtabasa Jibrilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu saat Jibril itu tidak turun lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya Jibril itu intens turun kepada Nabi membawakan wahyu. Dan Nabi pun tatkala dapatkan wahyu, Nabi sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Suatu saat Jibril tidak datang kepada Nabi SAW. Maka diketahui oleh orang-orang Quraisy tatkala itu. Faqalat imra'atun min Quraisy, tiba-tiba ada seorang wanita dari Quraisy dia berkata, "Abta alaihi syaitan." Dia mengatakan setannya Muhammad udah enggak datang lagi. Setannya Muhammad sudah tidak datang lagi. Dia ngejek Muhammad, dia ngejek Nabi kita SAW. Yang turun kan Jibril. Dia mengatakan Jibril itu syaitan. Setannya Nabi udah enggak datang lagi. Fanazalat wadduha. Maka gara-gara perkataan wanita ini, Allah pun menurunkan surat apa? Ad-Duha. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, demi waktu duha, demi malam, idza saja semakin gelap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau dan juga tidak akan murka atau marah kepada engkau. Konteksnya di situ Allah ingin menjawab wanita Quraisy tersebut, karena wanita Quraisy tersebut mengatakan siapa? Bahwasanya Jibril sudah tidak datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun turunkan surat Ad-Duha yang salah satu ayatnya maknanya sungguh Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau dan juga tidak akan marah kepada engkau. Jadi konteksnya ayat surat ini ternyata untuk membantah wanita Quraisy tersebut. Dalam riwayat yang lain, ibu-ibu, Bapak Ibu semua taala jamaah, disebutkan bahwasanya ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi itu sakit. Falam yakum lailatain aw thalatan. Nabi sampai tidak bisa bangun 2 hari, bahkan sampai 3 hari enggak bisa bangun. Faja'at imra'atun, tiba-tiba datang wanita. Faqalat ya Muhammad la arju an yakuna syaitanuka qad tarak. Tiba-tiba ada wanita datang kepada Nabi, bukannya membesuk, bukannya kasih hadiah apa, tapi dia datang malah dia ngejek. Dia mengatakan, saya berharap syaitanmu itu udah ninggalin engkau. Maksudnya Jibril udah enggak datang lagi kepada engkau, mudah-mudahan dia ninggalin engkau selama-lamanya. Lam arahu qurbaka mundu lailatain aw salatan. Saya sudah tahu bahwasanya setanmu itu enggak datang kepada engkau sudah 2 hari atau 3 hari. Fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha, maka Allah pun turunkan surat Ad-Duha, wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ternyata surat tersebut, surat Ad-Duha, untuk membela Nabi SAW dari perkataan wanita Quraisy tersebut. Jamaah yang semoga semua dari sini kita paham, ternyata surat Ad-Duha ini turun benar-benar untuk membela Nabi Muhammad SAW yang diejek oleh seorang wanita Quraisy. Kenapa wanita Quraisy tersebut tahu Nabi itu kalau tidak turun wahyu, akhirnya Nabi gelisah, sampai-sampai membuat Nabi itu sakit. Kenapa? Sebelumnya wahyu turun terus. Ya itulah
keutamaan Nabi kita SAW. Beliau sangat suka mendapatkan ilmu, kata para ulama. Tidak dapat ilmu jadi sakit. Kalau kita sakit tidak Bapak Ibu? Enggak. Kalau Nabi SAW tidak dapat ilmu, dia ada kegelisahan. Nah, maka idealnya sebenarnya harusnya kita juga seperti itu. Sehari 2 hari kita tidak dengar kajian, kita tidak baca, kita tidak baca Al-Quran, harusnya ada kegelisahan dalam hati. Kenapa? Ilmu nggak nambah. Maka seharusnya ada tiap hari itu ada 1 faedah atau 2 faedah yang nambah kepada kita. Kenapa? Itu akan membuat hati kita tenang, menambah kebahagiaan kita. Kita kembali, Nabi tadi akhirnya sakit, didatangin sama wanita kurang ajar, ngejek Nabi SAW. Datang itu bukan bawa buah, bukan besuk, tapi malah ngejek. Maka Allah pun turunkan surat Ad-Duha. Menjadi pertanyaan, siapa wanita tersebut? Wanita ini namanya adalah Ummu Jamil binti Harb. Siapa dia? Istrinya Abu Lahab. Berarti ini sepaket. Suami istri kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang datang kepada Nabi terus ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, anaknya Abu Lahab pun juga kafir. Ngejek Nabi juga. Jadi pakai lengkap, sekeluarga kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh pantas tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab hammalatal hatab, dia nanti membawa kayu bakar, fi jidha hablum min masad. Ternyata wanita ini nanti dia akan membawa kayu bakar di api neraka jahanam untuk menyiksa suaminya Abu Lahab. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, di dunia dulu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, suka buat keributan. Dia suka ganggu Nabi SAW. Terkadang Nabi jalan, dia taruh duri di jalanan Nabi SAW. Kemudian dia tebar fitnah, dia mengatakan ini penyihir, ini orang yang keluar dari nenek moyang. Pokoknya dia suka bikin ribut di dunia. Maka di akhirat pun Allah balas. Allah bikin dia tersiksa. Kenapa? Dia harus membawa kayu bakar untuk menyiksa suaminya. Bayangkan. Jadi ada penyiksaan, yang penyiksaan tersebut dilakukan oleh istrinya. Bagaimana perasaan suami dan istri tersebut? Makanya para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang azab di neraka jahanam, terkadang bukan hanya sekedar azab. Kalau azab cuma dibakar, oke lah. Tapi ngeri juga. Tapi ada penyiksaan batin. Kenapa dia harus terbakar? Gara-gara yang dibawakan kayu bakar dari istrinya. Seakan-akan dia mengatakan, kok kamu begitu tega? Tapi itu terpaksa dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya pun juga sengsara. Kenapa dia melihat suaminya tersiksa? Intinya dua-duanya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Inilah jamaah semua konteks dari sebab turunnya surat Ad-Duha. Sekali lagi, itu gara-gara beberapa waktu tidak turun wahyu kepada Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang wanita, yaitu istrinya Abu Lahab, yang namanya Ummu Jamil binti Harb. Dia datang mencela Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, saya berharap setanmu udah nggak datang lagi. Maka Allah pun turunkan surat Ad-Duha, yang dalam salah satu ayatnya disebutkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau dan juga tidak akan pernah murka kepada engkau. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad-duha. Waw di sini maknanya ada waw qasam atau disebut dengan waw sumpah. Jadi huruf bahasa Arab itu luar biasa, bahasa yang sangat kaya dengan makna. Waw itu terkadang maknanya dan waw juga terkadang namanya dengan sumpah. Nah, di antara sumpah dengan huruf waw seperti ini. Biasanya kan kita mengatakan wallahi. Wallahi itu kan demi Allah. Nah, wadduha, kata para ulama, waw di sini wawul qasam, berarti maknanya demi waktu duha. Menjadi pertanyaan, kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang hal seperti ini, mereka mengatakan
Allah itu ketika bersumpah dengan makhluk, duha itu makhluk bukan Ibu, Bapak Ibu? Makhluk, ciptaan Allah. Para ulama mereka mengatakan tatkala Allah bersumpah dengan makhluknya, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya makhluknya tersebut adalah suatu makhluk yang sangat agung. Wasyams wal lail, demi matahari, demi malam, apalagi wal asr, demi waktu asar. Semua makhluk-makhluk yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut itu makhluk yang punya keutamaan lebih dibanding waktu-waktu yang atau makhluk-makhluk yang lain. Nah, apakah kita juga boleh bersumpah dengan makhluk? Seperti Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan wadduha. Kalau Allah terserah, Allah mau bersumpah dengan apapun, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man halafa falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kesyirikan di sini maknanya syirik kecil. Meskipun namanya kecil tapi dosa besar. Dari sini jamaah semua taala, kita enggak boleh bersumpah dengan siapa? Selain Allah. Ada lagunya apa? Demi waktu. Apalagi? Demi apa? Demi cintamu. Macam-macam lah. Kalau itu bermakna sumpah tidak boleh. Ada juga orang mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Boleh tidak Bapak Ibu? Enggak boleh. Meskipun dibilang kalau demi Allah itu kayaknya kurang greget. Harus demi Allah dan demi Rasulullah. Enggak boleh dalam syariat, tidak boleh. Yang mengenaskan terkadang masih berbuat seperti itu orang-orang tokoh agama, pemuka agama. Kok bisa dia melakukan gitu? Padahal itu kan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang mengaklaim bahwasanya mereka itu pengikut Nabi SAW. Maka ini pelajaran buat kita. Tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Bahkan demi malaikat pun tidak boleh. Bahkan demi orang yang paling mulia, demi Rasulullah pun juga tidak boleh. Cukup kita mengatakan demi apa? Demi Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka terserah Allah. Allah mau bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Jawab yang semua Subhanahu wa taala, Allah berfirman wadduha. Wadduha di sini apa sih maknanya? Ternyata kalau kita kembali dalam buku-buku tafsir, duha di sini ada beberapa pandangan para ulama. Pendapat pertama, mereka mengatakan ad-duha ini maksudnya wan nahar. Duha berarti sama dengan siang. Duha sama dengan apa? Siang. Maksudnya apa? Startnya dari matahari terbit sampai nanti matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, berarti demi siang secara keseluruhan, berarti dari pagi sampai sebelum maghrib. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan banyak dalam beberapa ayat Allah itu menyebutkan duha itu maksudnya adalah siang secara keseluruhan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayata wa hum naimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan adab Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka di malam hari tatkala mereka sedang tidur. Allah juga mengatakan aw amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dengan adab Allah Subhanahu wa taala tatkala datang di waktu duha? Tatkala itu mereka sedang bermain-main. Para ulama tatkala membahas ayat tersebut menyebutkan duha, mereka mengatakan apa? Siang. Sehingga mereka membawakan wadduha berarti wan nahar. Wadduha berarti demi siang secara keseluruhan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan enggak. Wadduha itu khusus waktu duha. Artinya
sejak pagi sampai sebelum duhur. Berarti setelah duhur nggak masuk waktu ini. Kenapa disebutkan, kenapa mereka lebih memilih duha ini khusus waktu duha? Ya karena jelas waktu duha ini waktu yang spesial. Waktu apa? Spesial. Kenapa di situ ada satu ibadah yang sangat agung. Ini disebut dengan sholatul duha, yang pahalanya luar biasa. Yang Nabi SAW mengatakan sholatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la yuhafidhu ala salatil duha illa awwab. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang yang dia senantiasa menjaga salat duha kecuali orang tersebut disebut dengan awwab. Awwab itu orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya salatul awwabin. Salat duha itu adalah salat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan di waktu duha ada waktu ideal untuk ibadah yang sangat agung. Berarti duha ini waktu duha persis, tidak sampai siang secara keseluruhan. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ada lagi pendapat ketiga. Yang pertama tadi demi siang secara keseluruhan, yang kedua demi duha doang, yang ketiga ada lagi. Apa yang ketiga kata para ulama? Wadduha berarti demi hamba-hamba yang beribadah di waktu duha. Demi hamba-hamba yang beribadah di waktu duha. Berarti pendapat satu, pendapat dua ini Allah bersumpah dengan waktunya. Paham? Waktu siang secara keseluruhan, yang kedua waktu duha secara khusus. Kalau pendapat ketiga mengatakan wadduha berarti demi hamba-hamba. Berarti Allah bersumpah dengan hamba-hamba yang beribadah di waktu duha tersebut. Berarti bukan waktunya tapi hambanya. Dan ini pendapat cukup kuat. Kenapa? Tidak semua orang bisa melaksanakan salat duha. Tidak semua orang mampu melaksanakan salat duha meskipun cuma sebentar. Berapa salat duha Bapak Ibu? Berapa menit? Setengah jam kayaknya Bapak Ibu. Baca Al-Baqarah 2 menit bisa. Baca trikul Al-Fatihah doang juga udah sah. Cuma kata para ulama, ini waktunya orang lagi sibuk-sibuknya. Duha itu orang lagi waktu sibuknya, sehingga banyak orang lalai nggak bisa ngerjain sholat duha meskipun cuma 2 rakaat sebentar. Maka Allah pun puji hamba-hamba yang bisa melaksanakan sholat apa? Duha. Dari sini Bapak Ibu SWT, inilah apa namanya, kayaknya kalau kita belajar tafsir, para ulama mengatakan pendapat semua ini benar. Pendapat semua ini benar. Artinya pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3 tidak saling bertolak belakang, tidak saling kontradiksi. Yang ini para ulama menyebutkan dengan khilaf tanawwu. Apa? Khilaf tanawwu. Khilaf tanawwu itu perselisihan yang saling melengkapi, perselisihan yang beragam, tidak saling kontradiksi. Sehingga makna-maknanya 3 tadi semuanya bisa kita bawa. Beda dengan khilaf, ada namanya satu namanya khilaf tadad. Jadi para ulama menyebutkan perselisihan itu ada 2. Namanya perselisihan yang saling melengkapi, yang beragam. Yang satunya namanya perselisihan kontradiksi. Perselisihan kontradiksi itu misalnya yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Yang satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak boleh. Itu namanya khilaf kontradiksi. Yang ini harus kita cari jalan tengahnya. Tapi kalau khilaf yang satunya, yaitu khilaf beragam, ini tidak perlu kita cari jalan tengah, karena ketiga-tiganya selama datang dalil dengan istidlal yang benar, maka tiga-tiganya benar. Dan dalam tafsir biasanya seperti ini. Dalam tafsir seperti biasanya terjadi khilaf, perselisihan itu namanya perselisihan tanawwu, perselisihan yang saling melengkapi, sehingga tidak perlu ditabrak-tabrakan. Ini yang paling benar, enggak mesti. Karena tiga-tiganya bisa dibawakan kepada kebenaran. Wadduha kita mengatakan demi siang seluruhnya, benar juga. Kita mengatakan wadduha demi waktu duha khusus, ya benar juga. Wadduha demi orang-orang yang beribadah di waktu duha, ya benar juga. Tiga-tiganya semuanya benar. Jadi ini penjelasan yang pertama tentang ayat pertama wadduha. Kemudian yang kedua, ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza saja."
Wal-laili idza saja. Allah Subhanahu wa taala wal-lail berarti demi malam. Saja, apa itu saja nanti kita akan jelaskan. Apa itu makna dari wal-lail? Mirip dengan wadduha, wal-lail juga ternyata ada perselisihan. Yang pertama mengatakan demi malam berarti secara umum. Berarti malam dari maghrib sampai menjelang subuh, demi malam. Pendapat kedua mengatakan demi hamba-hamba yang beribadah di malam hari. Demi hamba-hamba yang beribadah di malam hari. Berarti Allah bersumpah kepada hamba-hambanya, kepada hamba yang beribadah, bukan kepada waktunya. Wallahu ta'ala, dua-duanya juga benar. Tidak ada pendapat ketiga. Jadi pendapat dua ini membawa kepada pendapat bersumpah kepada waktunya dan bersumpah kepada hamba yang beribadah di waktu tersebut. Idza saja, apa makna idza saja? Ada beberapa pendapat yang mengatakan idza aqbal, apabila malam itu telah datang. Ada yang mengatakan idza ishtadda dhalamatuhu, demi malam apabila sudah semakin gelap. Ada yang mengatakan wal-laili idza saja, demi malam kalau sudah menutupi manusia, artinya manusia sudah pada tidur semua, sudah lelap. Ada yang mengatakan wal-laili idza saja, demi malam idza sakana bil khalq, tatkala semua sudah tenang, sudah pada tidur. Intinya kalau kita mau ringkas saja itu berarti demi malam yang sudah semakin sunyi, sudah semakin gelap, sudah semakin tenang. Intinya semakin gelap apa malamnya. Maka ini ayat kedua, wal-laili idza saja. Jamaah semua taala, kita kembali kepada makna wal-lail. Saya ingin poin kepada tadi yang pendapat mengatakan wal-lail berarti demi hamba-hamba yang beribadah di malam hari. Ketahuilah para ulama tatkala mereka membahas begitu, kenapa? Karena mereka mengatakan beribadah di malam hari ini ibadah yang sangat agung. Karena di malam hari itu ada suatu ibadah yang jarang orang lakukan. Sama juga dengan salat duha. Yaitu namanya dengan salat apa? Malam, salatul lail. Dan jangan sampai Bapak Ibu mengaku orang soleh kalau tidak pernah melakukan salat malam. Nabi pernah mengatakan alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum, sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Maka kita kalau enggak salat malam jangan ngaku sebagai orang soleh. Syarat orang soleh itu salat malam. Makanya Allah juga tatkala berbicara tentang ibadur rahman, Allah mengatakan walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur rahman itu mereka menghabiskan malam mereka dengan sujjadan, dengan sujud, wa qiyama, berdiri. Berarti malam salat malam. Maka Bapak Ibu SWT, ini faedah tatkala Allah bersumpah dengan hamba-hamba yang melaksanakan salat malam, maka jadikanlah diri kita sebagai hamba-hamba tersebut. Kenapa? Kalau kita tadi saya katakan kaidah di awal, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan suatu makhluknya, berarti makhluknya itu mulia. Ya tidak? Tatkala Allah mengatakan demi hamba-hamba yang melaksanakan salat malam. Nah, kita berusaha untuk menjadi bagian dari hamba-hamba tersebut. Sama juga di salat duha. Allah bersumpah demi hamba-hamba yang melaksanakan salat duha. Kita pun berusaha untuk menjadi hamba-hamba tersebut supaya kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua taala, mungkin kita mengatakan salat malam berat, susah. Salat malam itu mudah. Oke lah, kita nggak bisa melaksanakan salat malam di waktu idealnya. Waktu ideal itu apa? Sepertiga akhir malam. Capek Ustaz, pagi kerja. Kalau nanti bangun tengah malam, nanti siangnya ngantuk, paginya ngantuk, kabarnya harus kerja. Maka nggak ada alasan. Habis sholat isya langsung sholat malam juga boleh. Habis sholat isya langsung sholat malam boleh. Atau 5 menit sebelum subuh lah. Bangun 10 menit. Sekarang subuh jam berapa sekarang sih? Hah? 4:33. Anggaplah 4:30 lah. Bangun jam 3:30 kurang 10 lah. Jam 4:20. Pasti ada 10 menit tuh. Kamar mandi dulu 5 menit.
Habis itu 5 menit sholat sambil nunggu waktu subuh. Nggak masalah. Tidak mesti kita harus di waktu ideal, nggak mesti. Tapi itu waktu yang yang paling ideal, sempurna. Di mana waktu di situ waktu mustajab. Kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan. Maksud saya ingin ngajari diri saya juga kepada jamaah sekalian. Jangan sampai persepsi dalam hati kita salat malam itu berat, enggak. Salat malam itu harus waktu ideal, enggak. Salat malam itu yang penting salat di malam hari. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tatkala beliau menjelaskan tentang salat malam, beliau mengatakan orang yang salat 2 rakaat setelah salat Isya, maka ini sudah dianggap sebagai orang yang telah menghabiskan malamnya dengan salat. Saya ulang. Ibnu Abbas mengatakan siapa yang salat 2 rakaat setelah salat Isya, maka dia sudah dianggap telah mengisi malamnya dengan salat malam. Berarti kita qabli ba'diyah Isya itu sudah dianggap sebagai orang yang telah menghabiskan malam dengan salat malam. Maka jangan sampai ketinggalan salat setelah Isya. Kalau bagus lagi ditambah lagi 1 rakaat. Namanya salat apa? Witir. Saking agungnya salat witir jamaah, sampai Imam Ahmad mengatakan salat witir itu wajib. Imam Ahmad mengatakan salat witir itu apa? Wajib. Kenapa? Beliau mendapatkan Nabi tidak pernah tinggal salat witir. Meskipun beliau safar, beliau kemanapun pasti beliau witir. Sampai beliau mengatakan salat witir itu wajib. Tapi yang lebih benar salat witir itu tidak wajib, sunnah muakkadah. Maksud saya sampaikan pendapat itu supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya salat witir itu benar-benar sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salat witir tidak harus juga di akhir malam. Di awal malam pun boleh. Habis salat Isya. Habis itu salat ba'diyah. Langsung witir enggak masalah. Habis salat Isya, salat ba'diyah, habis itu salat apa? Witir. Atau langsung habis salat Isya, habis zikir langsung salat 1 rakaat. 1 rakaat loh. Masa enggak bisa? Maka jangan sampai niatkan bahwasanya kita ini ingin menjadi orang-orang soleh, kita ingin menjadi hamba-hamba yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti Allah akan mudahkan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit 1, nanti jadi 3, nanti lama-lama jadi 5, lama-lama jadi 7, lama-lama jadi setengah jam, lama-lama jadi 1 jam, pasti Allah akan bantu. Daripada kita habis dengar kajian gini nanti malam saya mau salat 1 jam, habis itu libur 1 tahun, nanti pas Ramadan baru salat lagi. Enggak, salat 1 rakaat 3 rakaat enggak masalah, yang penting continue. Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Nabi mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu continue meskipun apa? Sedikit. Jadi sedikit-sedikit menjadi apa? Menjadi bukit. Ini ayat kedua, wal laili idza saja, berarti ada 2 makna. Demi malam yang telah gelap gulita, yang kedua demi hamba-hamba yang beribadah di malam hari. Jamaah yang semoga SWT. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Jamaah semua taala, ma wadda'aka itu maknanya tarakak. Maksudnya berarti dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan engkau. Wa ma qala, dan tidak akan juga membencimu. Ada hal yang menarik di sini. Sebelum itu ayat ini kan berarti untuk membela Nabi SAW. Tadi kan ada wanita datang mengatakan kau sudah ditinggalin sama setan, ditinggalin sama Jibril. Kalau ditinggalin sama Jibril berarti kan otomatis ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun turun mendatangkan ayat ini. Allah mengatakan enggak, Tuhanmu itu tidak akan meninggalkan kau. Wa ma qala. Perhatikan di situ Allah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan Rabb. Wa ma wadda'aka rabbuka. Ini sampai detail Allah pun para ulama bahas. Kenapa Allah mendatangkan makna nama Rabbuk? Kan bisa saja
ma wadda'akallah, bisa aja. Tapi di situ Allah datangkan kata Rabb. Kenapa Rabb itu kalau kita belajar maknanya itu kan berarti yang mentarbiyah hamba-hambanya. Mentarbiyah itu apa ya? Menjaga, merawat, memberi rezeki dan seterusnya. Sengaja Allah datangkan Rabb, kenapa? Supaya benar-benar meyakinkan Allah itu yang akan menjaga engkau wahai Muhammad, gitu maksudnya. Kan bisa saja nama lain, tapi sengaja Allah datangkan Rabb supaya benar-benar ini apa ya? Bantahan talak. Allah itu maha menjaga, maha sayang, maha memberi rezeki, maha mentarbiyah engkau wahai Muhammad, seperti itu. Kemudian Allah mengatakan qala. Qala kalau kita belajar bahasa Arab itu maknanya abghadha. Abghadha itu benci. Yang menarik Bapak Ibu, harusnya kalau dalam bahasa Arab idealnya itu begini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Harusnya begitu. Saya ulang, di sini kan bacanya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harusnya kalau kita belajar bahasa Arab, idealnya itu begini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Kenapa wadda'aka? Wadda'a itu harusnya wadda'a doang, tapi ditambah ka, disandingkan dengan ka itu mu. Mu itu kepada siapa? Muhammad. Harusnya qalaka juga. Membencimu wahai Muhammad. Tapi mu di situ Allah tidak pasang. Jadi maknanya begini, Allah tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan juga tidak membenci. Membenci di sini membenci siapa? Nabi harusnya. Makanya harusnya di situ pakai mu. Mu dalam bahasa Arab itu ka. Tapi ternyata mu-nya di situ dihapus. Sehingga maknanya tadi Allah tidak membencimu wahai Muhammad, Allah tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan juga tidak membenci. Kalau bahasa kita harusnya Allah tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak membencimu. Tapi sekali lagi mu-nya dihilangkan. Dibahas sama para ulama, kenapa dihilangin? Kata para ulama, ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kebencian itu hal perkara yang sangat besar. Sehingga untuk menyebutkan membencimu itu Allah hilangin. Kenapa? Kalau ada situ membencimu kepada Muhammad, itu nanti akan berat sama Nabi Muhammad, sehingga Allah hilangkan sengaja. Ternyata Allah memilih diksi untuk menjaga perasaan Nabi Muhammad SAW. Artinya bisa saja Allah pakai mu dan itu benar, maknanya pun begitu. Tapi Allah sengaja hapus, tidak menyandingkan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, para ulama sampai membahas sedetail itu. Jadi ini kita mengatakan benar-benar Al-Quran itu memang mukjizat. Diksinya nggak sembarang. Sengaja Allah menghilangkanmu agar Nabi tidak merasa berat. Dan benar Nabi SAW itu benar-benar dijaga oleh Nabi SAW, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperhatikan gerak-gerik. Bahkan sebelum Nabi SAW menjadi Nabi pun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapati Nabi beberapa kali dalam riwayat tatkala mau sebelum jadi Nabi, beliau dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecondongan ingin menghadiri suatu walimah yang ada musik-musiknya, pernah dalam riwayat. Tatkala beliau mau datang ke sana, tiba-tiba beliau dibuat pingsan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya beliau dijaga. Pas beliau bangun udah selesai acaranya, jadi tidak bisa datang. Dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tatkala beliau sudah menjadi Nabi, benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Subhanahu Wa Taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan engkau dan juga tidak membencimu wahai Muhammad. Ada kaidah para ulama, mereka mengatakan ada sesuatu jika dinafikan kepada Allah, maka kita harus menetapkan kesempurnaannya. Saya ulang kaidahnya. Jika Allah menafikan sesuatu pada dirinya, berarti kita harus menetapkan lawannya secara sempurna. Paham tidak jemaah? Saya ulang, jika Allah menafikan sesuatu hal pada dirinya, berarti kita harus menetapkan lawan dari yang dinafikan tadi secara sempurna. Saya contohkan misalnya, Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan juga Allah tidak tidur. Berarti Allah menafikan sifat ngantuk dan sifat tidur pada diri Allah Subhanahu wa taala.
Maka berdasarkan kaidah tersebut kita tetapkan sebaliknya kepada Allah. Lawan ngantuk itu apa berarti? Tidak ngantuk berarti. Lawan terjaga. Lawan tidur sama juga terjaga. Dan plus sempurna. Karena bisa juga terjaga tapi terjaganya masih ngantuk dikit. Saya ulang, tatkala Allah menafikan sesuatu hal, berarti kita menetapkan lawannya secara sempurna. Berarti kalau Allah menafikan sifat ngantuk dan tidur pada dirinya, berarti kita menetapkan lawan dari tidur dan ngantuk yaitu terjaga secara sempurna. Makanya Allah mengatakan wal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup dan maha sendiri, maha tegak. Paham sampai sini? Ada juga Allah mengatakan wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Allah mengatakan Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Berarti Allah menafikan sifat zalim kepada Allah. Berarti yang harus kita lakukan apa? Kita menetapkan lawan zalim. Lawan zalim itu apa? Adil, hakim, ya tidak? Dan plus sempurna. Makanya Allah mengatakan inna rabbaka hakimun alim. Allah juga mengatakan laisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu raja yang paling adil, raja yang paling hakim? Paham sampai sini? Oke, kita kembali ke surat Ad-Duha. Ketika Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak membencimu wahai Muhammad dan juga tidak membencimu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan juga tidak membencimu wahai Muhammad. Berarti Allah menafikan sikap tidak suka dan sikap benci kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti lawannya apa? Allah sayang, Allah cinta kepada Nabi secara sempurna. Makanya Nabi disebut dengan apa? Punya gelar apa? Gelar Nabi? Kekasih Allah, Khalilur Rahman. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Di alam semesta ini yang cuma punya gelar dua kekasih Allah itu Nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim, disebut dengan Khalilur Rahman. Ini maksudnya saya ingin sampaikan ini. Tatkala Allah mengatakan Allah tidak marah, tidak meninggalkan Nabi dan juga tidak benci sama Nabi, berarti ada sesuatu hal yang dinafikan. Maka kita harus menetapkan lawannya secara sempurna. Berarti Allah itu sangat sayang, sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Nanti kita akan lihat bagaimana kasih sayang Allah di ayat-ayat selanjutnya. Sekarang ayat keempat. Ikhwani fiddin, Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya al-akhirah. Al-akhirah itu maksudnya bukan akhirat, tapi hari setelahnya. Hari kemudian itu lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada hari sebelumnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hari setelahmu itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Jamaah semua taala, dari sini kita paham para ulama seperti Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan Nabi itu kesempurnaannya keimanannya akan terus bertambah sampai sempurna. Artinya semakin hari keimanan Nabi, keislaman Nabi itu sampai sempurna. Dan puncak kesempurnaan keislaman Nabi, puncak keimanan Nabi tatkala beliau meninggal. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kan beda sama kita. Kalau kita itu naik turun grafiknya nggak jelas. Tapi kalau Nabi SAW grafiknya terus naik. Maka tatkala Nabi meninggal itu puncak kesempurnaan keislaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak, naik turun. Dan kita rasakan. Ini dalil juga bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga iman itu berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Maksiat. Enggak usah pakai dalil lah, kita juga udah rasa sebenarnya. Kenapa saya ingin mengatakan begini? Karena ada orang mengatakan iman itu enggak bertambah, iman itu enggak berkurang. Dampaknya bahaya. Apa dampaknya? Ada yang mengatakan kalau kita sudah masuk Islam, kita enggak bakal keluar dari Islam. Seperti orang-orang Murji'ah.
Kata mereka, orang yang bermaksiat pun imannya sama dengan orang yang bertakwa. Pelaku zina dengan orang rajin sholat imannya sama. Kenapa sama-sama punya iman? Kenapa iman itu satu kesatuan, tidak tambah tidak kurang, sehingga imannya orang rajin sholat sama orang berzina itu sama. Mengerikan tidak? Mengerikan. Ada juga yang mengatakan ekstrem ke kiri. Orang yang sholat dengan orang yang berbuat dosa besar itu imannya hilang, kafir. Kenapa imannya hilang? Kalau hilang setengah berarti hilang semuanya. Sehingga mereka bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan orang berzina dikafirin, orang mencuri dikafirin. Kenapa Nabi mengatakan la yazni hina yazni wa huwa mu'min? Tidaklah seorang berzina itu kecuali dia tidak mukmin, tidak beriman. Maka mereka pakai dalil ini mengatakan berarti orang berzina itu udah enggak beriman, kafir udah. Kita katakan itu maksudnya tidak beriman secara sempurna. Jadi kita harus paham iman itu naik, iman itu turun. Nabi enggak turun, Nabi naik terus. Puncak kesempurnaannya kapan? Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal atau beliau wafat. Dalilnya ini, Allah mengatakan wal akhiratu khairun laka minal ula, dan hari setelahmu itu lebih baik daripada hari sebelummu. Jamaah semua taala, sebagian orang mereka berdalil dengan ayat ini. Mereka mengatakan berarti kalau Nabi di puncak kesempurnaan tatkala beliau wafat, berarti harusnya kita minta tatkala Nabi sudah meninggal. Kenapa Nabi di puncak kesempurnaan sudah meninggal, maka kita doa minta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhatnya begitu. Maka kita katakan kita enggak boleh minta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mintanya sama siapa? Allah. Lihat pada sahabat dulu, tatkala Nabi wafat, mereka enggak pernah minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat pernah terjadi pas paceklik di zaman sahabat, di zaman Nabi sudah meninggal. Tatkala itu Umar bin Khattab tidak ke kuburan Nabi. Ya Rasul, tolong doakan kepada Allah supaya hujan. Enggak. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bertawassul dengan Al-Abbas, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Abbas, dulu waktu ada Nabi kita minta doa sama Nabi, maka Nabi berdoa, Allah pun turunkan hujan. Sekarang udah enggak ada Nabi, maka kita minta sama engkau berdoalah sama Allah supaya Allah turunkan hujan. Ini dalil kata para ulama, enggak boleh kita minta sama Nabi. Kalau boleh minta sama Nabi, harusnya Umar ngapain ke Abbas, langsung kepada Nabi. Kurang kuburannya Nabi dekat, tinggal datang minta. Maka enggak boleh minta sama Nabi. Sobatnya Nabi dengar, Nabi bisa berdoa. Enggak, Nabi enggak tahu apa yang kita lakukan sekarang. Nanti di telaga Nabi SAW ada orang-orang umat-umat Nabi SAW yang diusir. Ketika Nabi lihat, Nabi mengatakan, ummati ummati, ini umatku umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah wafatmu. Berarti Nabi tidak tahu kegiatan mereka. Nabi tidak tahu mereka ngelakuin apa aja setelah Nabi meninggal. Terus gimana kita mau berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka enggak boleh. Kalau mau berdoa langsung doanya kepada siapa? Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku mau minta kepadaku, katakan bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa tatkala hambaku berdoa kepadaku. Jadi enggak usah pakai perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Allah mengatakan, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Jamaah yang semua taala, sebelum saya masuk kepada ayat kelima tadi, masih ada satu faedah dari ayat keempat. Sebagian ulama menyebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula, maksudnya adalah hari akhirat itu lebih baik daripada hari dunia. Sebagian ulama mengingkari tafsir tersebut, tapi sebagian ulama juga pun menafsirkan ayat ini dengan hal yang seperti itu. Tapi
tidak ada salahnya kalau kita bawa juga ke situ. Karena benar hari akhirat itu lebih baik daripada hari dunia. Jauh tidak ada bandingannya. Di dunia itu sempurna. Di akhirat itu sempurna. Di dunia terlalu banyak namanya kekurangan. Maka jangan sampai kita korbankan kenikmatan yang sebentar di dunia ini untuk kenikmatan yang kekal di surga di hari akhirat kelak. Kita masuk pada ayat kelima. Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu sesuatu kemudian engkau merasa puas, engkau ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jamaah semua taala, ayat ini para ulama mengatakan ayat ini disebut dengan arja min ayatillah. Ayat yang paling memberikan pengharapan kepada hamba. Saya ulang, ayat ini disebut dengan para ulama dengan ayat yang paling memberikan pengharapan kepada hamba. Dari sisi mana? Jadi ayat seperti ini ada banyak para ulama. Ada para ulama lain yang mengatakan enggak, ayat yang paling memberikan pengharapan kepada hamba itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan dosa-dosa, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menghapuskan semua dosa? Sebagian ulama mengatakan ini ayat yang paling memberi harapan. Tadi ayat jangan berputus asa. Sebagian ulama mereka mengatakan enggak, yang paling memberikan pengharapan tuh ayat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Allah akan memberikan sesuatu hal kepadamu, kemudian kau ridho, kau puas dengan pemberian tersebut. Kok bisa ayat ini menjadi ayat paling memberi harapan? Jawabannya, jamaah semoga rahmat Allah taala, di antara harapan Nabi, keinginan Nabi SAW itu Nabi ingin semua umatnya masuk surga. Nabi ingin semua umatnya masuk surga. Para ulama mengatakan harapan yang diberikan kepada Nabi SAW pada hari kiamat nanti, sehingga Nabi pun puas, pemberian yang akan diberikan Allah kepada Nabi SAW sehingga Nabi pun puas, Nabi pun ridho, yaitu harapan tersebut tadi. Harapan Nabi ingin semua umatnya masuk surga, sehingga harapan itu nanti akan diberikan dari Allah kepada Nabi SAW sehingga Nabi pun ridho. Saya bacakan hadis tentang harapan Nabi. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Diceritakan nama Rasulullah SAW fi qubbatin nahwan min arba'ina rajulan. Kita pernah berkumpul kira-kira kita 40 orang bersama Nabi SAW. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Atardawna an takunu rubu' ahlil jannah?" Kalian mau enggak seperempat surga, ahli surga itu kalian? Kata para sahabat, "Qulna na'am." Kami mau jadi seperempat dari penghuni surga. Bahkan banyak itu. Maka Nabi mengatakan lagi, "Atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah?" Apakah kalian mau menjadi sepertiga dari penghuni surga? Kata para sahabat, "Na'am, kami juga mau." Maka Nabi pun berkata, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. "Inilah arju an takunu nisfa ahlil jannah." Aku berharap kalian itu setengah dari penghuni surga. Wa dzaka annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Dan tidaklah surga itu dimasuki kecuali orang-orang yang Islam. Wa ma antum fi ahli syirki illa ka sya'ratil bayda'i fi jildil thawril aswad au ka sya'ratis sauda'i fi jildil thawril ahmar. Dan kalian itu adalah hamba-hamba yang tidak berbuat kesyirikan. Maka saya berharap kalian itu adalah hamba-hamba yang masuk surga semua. Jadi Nabi berharap umatnya itu benar-benar jadi penghuni surga. Nah, harapan ini dibawakan oleh para ulama ahli tafsir yang nanti diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi pun ridho kepada pemberian tersebut. Maka jadilah ayat ini sebagai ayat pengharapan yang paling memberi harapan kepada kita. Kita kan pengen masuk surga. Mudah-mudahan harapan Nabi dikabulkan sama Allah sehingga kita pun bisa masuk ke dalam surga. Jadi sisi memahaminya seperti itu. Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi dan Nabi ridho, dan pemberian tersebut adalah pemberian pemasukan semua umat Nabi kepada Nabi SAW dalam surga. Wallahu taala alam.
Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Allah mengatakan, "Bukankah kami mendapatmu engkau wahai Muhammad sebagai yatim? Fa'awa, kemudian kami mengayomimu, kemudian kami melindungimu." Ini ayat menjelaskan tentang firman Allah tadi, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Allah mengatakan hari setelahmu itu lebih baik daripada hari sebelummu. Nah, Allah mulai dari ayat ini, ayat ke-6. Kami dulu mendapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, tidak punya siapa-siapa. Fa'awa, kemudian kami mengayomimu. Berarti kan dari tidak ada yang ngayomin, akhirnya jadi ada yang ngayomi. Berarti hari sebelumnya atau hari setelahnya itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Jamaah semua ta'ala, Allah mengatakan kau itu yatim wahai Muhammad. Benar. Nabi itu orang yang memiliki rasa keyatiman secara sempurna. Secara apa? Sempurna. Nabi SAW lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Bapaknya sudah meninggal. Kemudian tumbuh besar, kira-kira 6 tahun ibunya meninggal. Yatim piatu. Habis itu diasuh sama siapa? Kakeknya. Tidak lama kemudian habis itu diasuh sama pamannya Abu Thalib. Makanya Nabi SAW itu sangat sayang sama namanya anak yatim. Kata Nabi, "Ana wa kafirul yatim hakada." Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini. Apa maksudnya? Surganya itu apa? Dekat. Kalau surganya dekat, berarti surganya mirip-mirip dengan surga Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dekat dengan surga Nabi Muhammad SAW. Maka ini amalan yang mulia, Bapak Ibu SWT. Bapak Ibu kalau punya kelebihan harta, kesantuni anak yatim. Bahkan kalau kita baca pada salafus saleh, orang sahabat dulu, mereka itu pasti setiap rumah pasti ada anak yatim di rumahnya. Kenapa? Mereka ngejar pahala tersebut. Ngejar pahala bisa surganya dekat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ibnu Umar, beliau tidak mau makan kecuali kalau bareng anak yatim. Jadi beliau punya anak yatim memang. Kalau beliau makan harus ada anak yatim itu bareng-bareng makan. Keluar pun begitu, beliau cari mana anak yatim ini biar makan sama saya. Maka kita seperti itu. Kalau mampu, kalau kita memiliki harta, kelebihan harta, kasih kepada anak yatim. Bahkan ajaibnya Nabi mengatakan, "Idza anta aradta an talinal qalbak." Kalau kau ingin hatimu lembut, apa kata Nabi? "Wamsah ra'sal yatim." Itu usap kepala anak yatim. Cuman ngusap doang. Tapi kasih duit, jangan enggak dikasih duit. Kita lanjut. Jadi maknanya di sini Allah ingatkan sama Nabi, "Wahai Muhammad, kau kan dulu yatim. Tidak ada yang ngayomin, maka kami membuat kau akhirnya diayomi." Dari siapa? Ibunya, kakeknya, kemudian pamannya. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Wa wajadaka dhallan fahada." Wahai Muhammad, kami dapati engkau dalam keadaan bingung. Sesat itu kita jangan terjemahan sesat, tapi kita bilang aja bingung. Fahada, kami berikan engkau hidayah. Bingung di sini apa maksudnya? Ada pendapat para ulama, tapi saya ingin simpulkan yang lebih inti aja. Maksudnya Nabi itu tidak tahu namanya wahyu, tidak tahu namanya Al-Quran, belum tahu gimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fitrah Nabi tahu, Nabi itu punya Tuhan, Nabi itu punya hamba, dan Nabi pun punya Tuhan yang menciptakan. Sehingga fitrah Nabi membuat Nabi tidak berbuat kesyirikan. Tapi Nabi enggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika al-kitab ruhan min wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami pun memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad yang sebelumnya kau tidak tahu apa itu Al-Qur'an, dan kau juga tidak tahu apa itu keimanan. Kau enggak tahu. Oleh karenanya sebelum Nabi berhijrah, sebelum Nabi mendapatkan wahyu, apa yang lakukan Nabi? Nabi menyendiri di sebuah gua, di bukit. Kenapa kata para ulama? Nabi stres ngeliat orang di bawah. Orang semua berbuat syirik, berbuat perzinahan, riba. Nabi lebih memilih sendiri. Kenapa? Fitrah Nabi nggak suka dengan apa yang terjadi di kota Makkah. Di atas ngapain? Nabi nggak tahu. Nabi harus
Ada yang khilaf, ada yang mengatakan Nabi beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi cuma menyendiri aja. Barulah turun Jibril kepada Nabi SAW, barulah Nabi tahu apa itu Islam, apa itu keimanan, apa itu Al-Quran. Maka Allah ingatkan, wa wajadaka dhalan fahada. Wahai Muhammad, kau dulu itu bingung, enggak tahu apa Al-Quran, enggak tahu itu apa keiman, fahada. Barulah kami berikan hidayah kepada engkau. Ini faedah jamaah. Kalaulah Nabi SAW saja diingatkan tentang hidayah, harus ingat hidayah itu dari siapa? Dari Allah. Terus kita gimana? Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa lebih utama untuk ingat-ingat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang simpel aja lah. Sekarang hari apa? Sabtu. Banyak orang jalan-jalan ke mall, kemana, ke puncak. Salah tidak? Tidak. Boleh-boleh aja. Tapi Bapak Ibu dikasih kemudahan bisa ke masjid nih. Dengar saya cerita. Ini hidayah. Enggak mungkin Bapak Ibu bisa ke sini kecuali digerakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah-hidayah seperti ini harus disyukurin. Harus disyukuri. Kenapa? Kalau kita bersyukur, kita ingat ini dari Allah, akan ditambahin nanti. Kita akan tergerak terus bisa seperti ini. Kenapa kadang kita lalai? Kita merasa ya karena saya kesini ya karena memang saya pengen sendiri. Enggak, ini semua dari siapa? Dari Allah. Betapa banyak ada orang mau pergi kajian, udah mandi, udah siap-siap, enggak jadi. Kenapa? Enggak tahu. Kan begitu, ada yang begitu. Sering. Sudah mau pergi, udah siap, udah mandi, udah siap, tinggal jalan, tiba-tiba enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Ya enggak tahu aja. Kenapa? Allah tarik itu hidayah. Akhirnya enggak jadi. Ini menunjukkan bahwasanya gerak-gerik kita dalam peribadatan, mengapa-ngapain itu semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah ingat dapat hidayah, ingat ini dari Allah dan harus bersyukur. Harus apa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambahin hidayah tersebut. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadaka ailan fa aghna. Wahai Muhammad, kami mendapati engkau dulu itu fakir. Ail itu fakir, miskin. Fa aghna. Kemudian kami cukupkan engkau. Kami berikan engkau kemampuan. Sekali lagi ini berarti menjelaskan makna walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebelumnya kau itu miskin, tidak punya apa-apa, sekarang kami cukupkan engkau wahai Muhammad. Jawab SWT, lihat Nabi kita itu memang susah. Dulu di kota Mekah, sama kecil, sama ibunya, sama kakeknya, sama pamannya Abu Talib, itu menderita. Apa kerja Nabi dulu sebelum jadi Nabi sama Abu Talib? Menggembala. Mengembala kambingnya atau ontanya Abu Talib? Enggak. Mengembala hewannya orang. Sehingga Nabi itu digaji. Kalau gembala punya om, aman lah. Masih ada wibawanya lah. Ini gembalain punya orang. Jadi Nabi digaji. Gaji itu pun Nabi membantu pamannya biar bisa hidup, yaitu Abu Talib. Tapi Nabi sabar. Akhirnya Nabi bisa berjalan dan akhirnya pada ujungnya jadi seorang pemimpin. Bisa jadi seorang pemimpin dan tidak butuh waktu lama. 8 tahun setelah keluar dari kota Mekah, Nabi punya negara sendiri. Negara apa? Kota Madinah. Luar biasa. Artinya hari sebelumnya, hari setelahnya itu pasti lebih baik daripada hari sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun kepada orang-orang yatim, anak yatim, maka janganlah kalian berlaku sewenang-wenang. Taqhar itu ya sewenang-wenang, semaunya. Karena kita tahu anak yatim itu mungkin enggak ada yang melindungi, enggak ada yang jaga, akhirnya kita semena-mena. Jamaah subhanahu wa taala, ini juga hati-hati. Tadi saya sudah bilang, katakan bahwasanya di awal
Nabi itu sangat perhatian sama anak yatim. Kalau bisa juga kita pun punya perhatian sama anak yatim. Dan kalau kita sudah punya anak yatim, benar-benar dijaga, dirawat. Jangan sampai kita zalimi anak-anak yatim tersebut. Menakjubkan Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan begini. Dari pengamatan beliau mengatakan orang-orang yang punya anak kandung dan punya anak yatim, dia ayomi semuanya mirip. Nanti pada dia sudah tua, yang lebih berbakti kepada orang ini anak yatimnya. Saya ulang, ini ada orang punya anak tiga anak kandung, 1 anak yatim. Berarti anaknya berapa? 4. Kata Syekh Abdul Razak, yang menurut pengamatan beliau melihat lebih seringnya yang lebih berbakti kepada orang tua itu anak yatim daripada anak kandung sendiri. Kenapa anak yatim ini dia akan merasa begini, ya Allah, orang ini baik banget. Saya tidak punya ibu, saya tidak punya bapak, harusnya saya lontang-lanting mungkin dikirim kemana-mana, tapi orang ini nggak ada hubungan darah, nggak ada apa, tapi dia ngayomin saya. Bahkan mungkin dia jadikan saya seperti mirip dengan anak-anaknya. Ini berarti orang ini punya tendensi apa sih, punya tujuan apa sih? Dia nggak punya tujuan lain kecuali memang benar-benar baik, pengen cari akhirat. Maka dia akan berpikir seperti itu. Beda dengan anak sendiri. Anak sendiri kan kan saya anaknya dia, ada darah, ada begitu. Tapi kalau anak yatim enggak, dia pasti berpikir begitu. Ini orang luar biasa. Maka dia pasti akan berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tua angkat tersebut. Artinya saya ingin sampaikan, kalau kita punya anak yatim dan kita jaga, kita memang benar-benar ngayomi secara benar, kita akan dapat kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Enggak ada ruginya maksudnya. Kita akan didik dengan baik, kita akan mendapat manfaat di dunia dan juga di akhirat. Apalagi nanti di akhirat, pahalanya sangat besar. Di sisi lain, ada orang-orang kurang ajar memanfaatkan anak yatim untuk dapat duit, buat yayasan, kemudian bawa anak yatim, terus minta donasi, minta sumbangan, duit itu masuk kantong. Ada tidak seperti itu? Ada, jangan bilang banyak. Mengerikan. Allah mengatakan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian dekat-dekat sama harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kata para ulama, kalau enggak bisa, ini secara niat baik ya. Niat baik pengen ngurusi harta anak yatim tapi ternyata bisa bikin bangkrut, ini enggak usah. Ini niat baik loh, bukan niat jahat. Ada harta, kayaknya kita bisnisin lah supaya nanti berkembang. Rugi. Kenapa? Asalnya tidak punya pengalaman, mending nggak usah. Apalagi yang benar-benar niatnya memang ngambil harta anak yatim, ini kurang ajar seperti ini. Anak yatim harusnya dia ayomi, malah hartanya diambil. Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim pada hakikatnya sedang masukin bara api ke dalam perutnya. Mengerikan. Maka jangan sampai kita menzalimi anak yatim dengan memakan harta-harta mereka. Justru itu jadikan sebagai ladang pahala kita. Kalau kita punya kemampuan, kita berikan kebaikan kepada anak-anak yatim. Jamaah semua, selanjutnya Allah SWT berfirman wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang yang minta-minta fala tanhar, maka jangan kalian menghardiknya atau jangan keras kepada mereka dan seterusnya. Para ulama tatkala mereka mendatangkan hadis ini, ayat ini, mereka mengatakan sa'il di sini ada 2. Peminta, atau peminta harta, yang kedua peminta ilmu. Peminta harta kalau datang kepada kita, kita tahu ini orang butuh dan kita punya kemampuan, kasih. Apa? Kasih. Contoh Nabi itu tidak pernah menolak orang yang minta. Masu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la. Nabi itu kalau dimintain, Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Selama Nabi mampu, Nabi kasih. Maka kita juga harusnya demikian. Dan ini benar-benar dipraktekkan sama para sahabat. Lihat Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah didatangi seorang ibu-ibu bawa anak 2, minta makanan. Aisyah masuk ke rumahnya, cek makanan, enggak dapat apa-apa, cuma dapat korma 3. Korma 3 itu pun harusnya buat bekal mereka makan. Nanti kasih Nabi 1, Aisyah 1, mungkin satunya nanti buat apa kayak. Tapi dikasih kepada orang yang minta tadi.
Berarti apapun mereka kasih kalau mampu. Maka idealnya pun kita demikian. Kalau ada orang minta kepada kita dan dia memang benar-benar butuh, kita kasih. Minta utang, kalau memang dia butuh kita kasih aja benar daripada kita kasih utang. Karena utang itu memberatkan terkadang. Tapi sisi lain kita juga harus lihat kondisi orang yang minta. Terkadang memang tukang minta. Tuman. Orang yang seperti ini ya kita kasih pelajaran, maksudnya kasih nasihat. Kita bilang orang yang suka minta-minta padahal mampu kerja itu nanti dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala mukanya enggak berdaging, tulang semua. Jadi ketahuan ente tukang peminta. Tukang minta-minta. Terkadang yang bikin dia suka minta karena kita suka kasih terus, itu juga jadi masalah. Maka ideal kalau ada orang minta-minta kita lihat kondisinya, ini orang benar-benar butuh atau tidak. Kalau butuh kita kasih, dia kesempatan sedekah kita dapat pahala. Sebelum dia bahagia kita bahagia duluan. Tapi kalau potensinya tidak benar, kemudian tidak usah dikasih. Maka saya di kajian-kajian sering bilang begini Bapak Ibu, kita jadi donatur harus pintar. Kita punya duit, kita punya harta, kita mau sedekahkan harus pintar juga. Jangan sembarang, jangan ngasal. Kenapa? Harta itu ada prioritasnya. Mana yang harus kita kasih, mana harus yang tidak kita kasih. Terkadang kita itu semena-mena, ada duit kasih aja, kasih. Ini yang bikin potensi orang berbuat jahat. Banyak sekarang yayasan-yayasan tipu semua. Makanya Bapak Ibu kalau mau ngasih sumbangan kemanapun, cek rekam jejaknya. Ini orang amanah tidak, disalurkan kemana. Harus begitu dulu, jangan ada kiris, ada langsung kasih, jangan. Betapa banyak, jangan kan, udahlah banyak kejadian. Karena apa? Dakwah itu basah. Lahan dakwah itu apa? Basah. Orang banyak nipu dengan perkara agama. Maka saya nasihatkan buat saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau mau nyumbang dengan cara yang cerdas, dengan cara melihat rekam jejak yang mau disumbangi. Ada orang juga dia minta sumbangan ke yayasan ini, dia tunjukin rumahnya begini, dikasih. Ternyata tidak juga minta di yayasan sana. Jadi dia kumpulin tuh semua tuh harta, jadi banyak. Ini namanya peminta yang cerdas. Maka kita pun juga kalau mau ngasih yang cerdas. Jangan sampai salah sasaran. Apalagi ada prioritas-prioritas yang betul kita berikan. Allah mengatakan kalau ada orang minta jangan berbuat semena-mena. Maksudnya di sini kalau ada orang butuh, benar-benar butuh kita kasih, jangan kita semena-mena. Ada pendapat lain yang mengatakan amasail di sini maksudnya peminta di sini orang yang minta ilmu. Maksudnya kalau ada orang nanya kepada kita tentang ilmu apapun, kalau harusnya kita punya waktu, harusnya kita kasih tahu. Jangan kita sembunyikan ilmu. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Sudah tadi. Sekarang 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah mengatakan dan terkait nikmat Tuhanmu maka tampakkanlah. Ceritakanlah. Maksudnya begini Ibu-ibu, jamaah semua taala. Para ulama tatkala mereka membahas tentang ayat ini, mereka mengatakan kenikmatan itu terkadang harus kita tampakkan. Satu sisi ada orang yang tidak mau nampakkan kenikmatannya. Dia begini ya, akhirnya pakai baju yang melusuh, pakai barang-barang jelek. Dia tidak menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini salah juga. Nanti kita tanya, kenapa ente begitu? Takut orang minta utang kalau pakai baju bagus. Enggak, salah juga. Kita harus tampakkan Allah itu kasih rezeki sama kita. Pakai baju yang bagus, bukan yang mahal. Maksudnya yang bagus lah, pantas lah. Karena ada orang sengaja punya duit, dia tidak sayang sama dirinya, tidak mau menampakkan. Itu orang-orang yang pelit, mengerikan. Sampai ada orang itu yang pelit sama dirinya sendiri. Contoh misalnya, ada orang sakit, duitnya banyak, bisa pergi ke rumah sakit yang bagus, tapi dia cari rumah sakit murah,
yang ngantri panjang. Kenapa? Sayang buat beli obat. Lah ente sakit. Pelit sampai buat dirinya sendiri. Mau makan, bisa beli makan makanan yang enak, yang sehat, tapi enggak. Makan yang ngirit-ngirit. Kenapa? Sayang duit, padahal duitnya banyak. Ya Allahu Akbar. Bagaimana dengan buat orang dan buat dirinya ya susah. Maka kalau kita punya kenikmatan, tampakkan. Tapi para ulama mengatakan ada syaratnya. Kalau kita mau tampakkan, pastikan ini tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Kemudian kita terkadang diperintahkan untuk ceritain kepada orang yang terdekat kita. Orang-orang yang kita tahu tidak ada potensi hasad. Misalnya kita punya sahabat, misalnya kita habis lagi proyek, tahu-tahu dapat nih. Ya udah, kita jangan juga tulis status, alhamdulillah proyek tembus. Kenapa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Enggak salah. Tapi kita tampakkan kepada teman-teman kita yang mungkin kita tahu, teman dekat yang tidak hasad sama kita. Kita ceritain alhamdulillah dapat gini-gini, tapi tidak secara detail juga. Maksudnya kita tampakkan kenikmatan tersebut. Maka itu dianjurkan. Dan anjuran para ulama menampakkan kenikmatan yang paling baik itu menampakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud syukur, wujud menampakkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan banyak beribadah. Nabi bersyukur sampai salatnya kakinya pecah-pecah. Ketika ditanya kenapa begitu, kata beliau, afala akunu abdan syakura, apa enggak boleh saya bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti beliau menampakkan kebaikan Allah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh hukum asalnya kita menampakkan kenikmatan, tapi secara ideal tidak terlalu berlebihan. Tapi kalau kita menampakkan dengan baik lagi, kita tampakkan kepada orang-orang yang dekat sama kita, yang tidak ada potensi hasad kepada kita. Wallahu taala jalla wa ta'ala. Ini kita baru selesai dari surat yang pertama, itu surat Ad-Duha, tapi udah jam segini. Kayaknya nanti kita lanjut, kalau ada waktu lagi kita lanjut selanjutnya. Mungkin ada yang bertanya jamaah semua.